Saudara, Suara Rakyat masih terus menyuarakan suara rakyat Kabupaten Siak bersama Ketua Komisi 1, Bapak Samsul Rizal. Nah Pak, di 2021 kita sudah berada di semester pertama nih. Nah ini target kinerja untuk 3 bulan ke depan dan kinerja untuk 2021 seperti apa Pak? Mungkin kalau masalah kerja jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjang mungkin tidak ada, karena kami kan tidak permanen di sini. Dia kan sekali 2,5 tahun di rotar oleh praksi kan. Mungkin ya kita akan menjadi mitra yang baik, akan mengawasi kinerjanya, kan. Sudah itu akan berupaya nanti program-program kegiatannya yang dianggarkan, contohnya ini kan kita mau masuk Musrenbang, sudah pembahasan di komisi dan banggar nanti kita akan berupaya nanti. Contohnya kemarin waktu pembahasan APBD sebelumnya itu kita bagaimana mengadjust orang sepintar apapun, semangat apapun, tanpa adanya seleri yang kuat, ya kan, tidak akan mampu dia akan untuk mengadjust diri, memperlihatkan dirinya sebagai untuk berprestasi dan produktif kan. Jadi ada kemarin waktu pembahasan di Komisi 1 itu kita anggarkan untuk tunjangan daerahnya, tunjangan daerah yang guru-guru honor yang SMP kan, SMP SD. Itulah salah satunya kita memperjuangkan anggaran kesejahteraan. Tetapi kalau masalah program materi-materi ini kan sudah ada semua kan, sudah terprogram dari pusat kan. Cuman bagaimana kita bisa meningkatkan selerinya sehingga nanti produktivitas dan produktifnya itu akan meningkat. Jadi mungkin masih ada sekitar 400 orang lagi mungkin yang guru honor lah ya. 400 lagi mau diapakan. Ini target kami nanti di pembahasan di Komisi 1 untuk meningkatkan sejahteraannya dengan mengapakan status kemarin ini kan dia gajinya cuman gaji komite ya. Nah, gimana pemerintahan Siak nanti menganggarkan lagi, dan kita karena fungsinya kan sama kita kan, kita akan mendesak nanti akan mendorong sehingganya betul-betul basic salary-nya itu akan meningkat dan kuantitasnya akan bertambah. Mungkin ini target pertama kita, sasaran pertama kita, bagaimana meningkatkan hal ini. Oke, nah ketika kita bicara tentang hajat hidup orang banyak Pak, ini ada pemerintah yang sebagai pemangku kebijakan, kemudian ada suara konstituen yang harus kita dengarkan, kemudian juga ada hak inisiasi dari DPRD yang harus dijalankan sesuai dengan konstituennya. Nah ini bagaimana mensinkronkan ini Pak? Ya pertama kan sesuai kebutuhan juga, setelah itu sesuai dengan anggaran, ya kan? Tetap mengacu kepada anggaran kan. Apalagi waktu dekat ini kita kan bukan bercerita program kerja, bercerita masalah angka-angka, uang. Kalau nggak ada uang gimana kita mau bercerita kan? Ini yang selalu, hanya tidak boleh hayalan aja kan. Jadi uang kita nih nggak ada yang pasti, cuma bisa diilustrasikan. Contoh kemarin APBD udah kita setting jadi 2,2. Tahu pembagian daerah dari pusat menjadi menurun, ini 1,6, ini kan susah seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun kita wakil rakyat, utusan sebagai rakyat, pesuruh rakyat, tetap akan memperjuangkan. Tetapi harus ada skala prioritas sekarang nih. Nah, skala prioritas inilah yang kita pilih-pilih, karena di yang namanya politik kan, yang nama politik itu kan ada kepentingan lain. Jadi Samsul Rizal bilang ini kopi kan, bisa juga padahal ini nyata kopi. Bisa aja yang berempat bilang teh kan. Nah, jadi ini di saat mufakat musyawarah voting kan. Ini yang kita apakan namanya politik kan. Tetapi bagaimanapun coba kami akan upayakan komunikasi, karena sebagus pun apa program yang kita tetapkan atau rencana kita tajam tanpa komunikasi tidak akan sejalan. Kuncinya komunikasi, dalam politik ini komunikasi. Nah, mudah-mudahan ke depan seperti tadi kan sudah mulai diakomodir pokir kita, karena itu desakan dari pusat. Nah, ini kita buktikan nanti Siak betul sungguh-sungguh enggak? Ada keseriusan enggak? Karena semenjak Siak lahir, ya kan, seperti yang sampaikan tadi itu, ada kesesuaian yang kita perjuangkan. Dia kepingin ini kan. Nah, ini yang belum dapat semenjak Siak lahir, belum ada pokir-pokir ini. Sementara ini di undang-undang, ya kan? Di undang-undang bahkan kita sudah pernah pleno, kita berdesak, tetapi hilang begitu saja, ya kan? Hilang begitu saja. Mudah-mudahan ini yang diapakan. Dan kita pun sangat berharap, walaupun tidak ada pokir,
tetapi jangan hanya terjebak dengan rutinitas saja, ya kan? Karena yang kita inginkan dalam pembangunan ini outcome impact-nya, bukan output. Sekarang kan output. Banyak pembangunan yang terlantar, contohnya LAM, kantor LAM, semua tidak dipakai. Berapa dananya? Kantor-kantor gedung olahraga semua dibangun dengan apa? Berarti kan outcome impact-nya berdampak guna enggak? Biar sedikit, tetapi berdampak guna enggak? Ya kan? Nah, ini yang harus diapakan. Harus tepat sasaran. Iya, setelah itu saya sudah sering juga menghimbau, waktu-waktu ada pertemuan kan, Sumatera Barat itu kenapa dia maju, ya kan? Karena cara pelaksanaannya, ya kan? Di sini dana CSR kan berbentuk fisik, finansial, diserahkan sama seseorang di SKPD kan, pertanggungjawabannya tidak jelas. Kalau di Sumatera Barat tidak. Kita sediakan idenya, desain, engineering detailnya, kita panggil seluruh perusahaan. Kalian punya CSR, corporate social responsibility. Lingkungan itu adalah tanggung jawab kalian, lingkungan itu adalah aset kalian. Bagaimana kalian menjaganya, ya kan? Bagaimana kalian mengawasinya? Dengan cara ada kontribusi. Nah, ini kami ada program pembangunan di APBD kami. Ini bangun lokal, ini bangun WC. Mana kalian sanggup? Coba kalian pilih. Dan setelah itu kalian boleh pasang iklan di sana kok. Ya kan? Nah, ini selama ini kan salah apa? Uang yang kita minta. Akhirnya uang itu nggak jelas kemana. Nah, saya menyarankan sama pemerintahan sebagai mitra kerja kami, jangan kita minta fisiknya sama orang tuh, sesuai kemampuan. Indakiat bisanya apa? Bikin sekolah satu lokal. Ini idenya sudah kami sediakan. Ya kan, Arabadi bisanya untuk apa? Toilet. Ini apa? Akhirnya nampak jelas kan? Banyak perusahaan, ratusan perusahaan di sini. Ya kan? Ratusan perusahaan. Kenapa? Dan kami kemarin kan ada kunjungan ke perusahaan. Saya punya keyakinan Desember seluruh perusahaan itu mengadakan rapat umum pemegang saham. Di sana dia akan bercerita nanti kita punya target seperti yang tadi, punya target tahun 2001 punya keuntungan segitu, kita segitu. Untuk ekspansi segitu, untuk kenaikan gaji segitu, untuk CSR kepedulian kita segitu. Untuk pendidikan, sekarang kita bagian dari aset kita. Kami menanyakan kemarin, dalam rencana anggaran rapat umum pemegang saham untuk pendidikan kompetensi siap berapa? Entah nanti distribusinya CSR yang lain seperti apa kan? Ini yang kita apakan. Ini termasuk kinerja 2001 kinerja tentang Komisi 1 karena kita agak fokus, agak intens kepada pendidikan, karena pendidikan itu yang sangat kami masyarakat kan. Kalau hukum, kalau apa kan tidak kan. Ya, terakhir Pak, pesan singkat saja Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintahan kita dan masyarakat sebagai konstituennya. Ya, terima kasih Siak TV ya. Siak TV Dalam program Suara Rakyat. Dalam program Suara Rakyat, mudah-mudahan pendengar pemirsa Siak TV program Suara Rakyat selalu senantiasa dilimpahkan kesehatan kita dalam waktu terbatas ini, dalam kondisi terbatas ini, dan kami sebagai utusan pesuruh dari bapak-bapak, ibu-ibu akan berupaya, karena kami sadar juga kok disumpah akan memperjuangkan hak tercapai, mensumpahkan aspirasi. Tetapi kami akan konsen di masalah pendidikan ini, dan tetapi ada hal-hal kendala yang tidak bisa kami apakan, karena bagaimanapun yang namanya politik ini kan, ya susah kita untuk menyampaikan, karena ya mungkin saya tidak akan sampaikan. Agak berat. Saya sebagai tidak akan lupa, saya akan berupaya untuk memperjuangkan tentang yang saya diberi amanah tersebut, walaupun tidak terlepas seluruh dapil itu, seluruh keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, hak masyarakat harus diperjuangkan, tetapi kami diberi amanah di Komisi 1 ini. Baik, terima kasih Pak Samsur Rizal atas waktunya bersama kami di program Suara Rakyat. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Siak, Bapak Samsur Rizal. Semoga apa yang kita bincangkan tadi juga menjadi catatan penting untuk membangun Kabupaten Siak yang lebih baik. Saya Kino Femirata, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.